sempat minder nggak? Karena kan daftar istrinya Fedi Nuril kan udah panjang ya, film-filmnya, maksudnya di film-filmnya. Terus aku harus jadi istri yang yang bikin Fedi Nuril tidak bisa move on gitu. Iya loh. Harus Iya loh. kan? Benar loh. Iya. Di antara istri-istrinya itu, kamu yang bikin dia nggak bisa move Istri-istri on. ya. Gitu. Cara memerankan Arman gimana tuh aku konseling sama psikolog. Dan di situ ya aku tahu kalau kehilangan pasangan itu, apalagi kalau udah pacaran dari SMA, itu stres paling tinggi seseorang tuh di situ, stres berdukanya gitu. Bisa yang nggak mau makan atau stress eating yang makan terus, nggak bisa fokus. Bahkan untuk laki-laki pun bisa sampai hilang syahwat libidonya gitu. Untuk menghadapi orang yang berduka itu tuh nggak gampang, ya. Dan misalnya kita orang deket pun yang tadi Fedi ceritain juga, orang dekat kita yang berduka, serba salah nggak sih? Kita tuh harus gimana ya gitu. Sempet diserbu sama fans-fansnya Amanda nggak? Ya Gimana belum sih loh, gitu? nanti Belum kalau ya? udah tayang baru saya deg-degan. Ya, maafkan saya itu hanya acting fansnya Amanda. Hai sahabat Kompas.com, kembali lagi dalam acara Hype Talk bersama Ira Gita Sembiring. Hari ini kita kedatangan pemain film Satu Imam Dua Makmum. Kayaknya kalau misalnya kita merem aja terus denger sebut judul film ini, kayak udah kebayang ya siapa pemainnya ya. The one and only, ada Fedi Nuril di sini. Dan juga sang istri di film ya, sudah ada Kak Revalina Esteban. Yay! Kalau begini jadinya udah bukan Satu Imam Dua Makmum, jadi Satu Imam, Satu Makmum, satunya makmur. Amin. Amin. Oke. Dompetnya makmur. Amin, ya Allah, amin. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, ada satu film lagi, Satu Imam Dua Makmum. Ini coba diklarifikasi dulu ya Mas Fedi. Ini apakah Belum apa-apa udah klarifikasi. apakah Ada ini yang film harus diklarifikasi? gitu. Apakah ini film poligami kesekian Anda gitu ya? Sebelumnya karena kita tahu kan Mas Fedi Nuril ini apa ya? Aktor-aktor beristri tidak Lebih dari satu. iya lebih dari satu gitu ya. Coba tolong diklarifikasi ini di film ini tentang apa? Ya. Ceritanya apa? Bener nggak punya dua istri lagi gitu di film ini? Itu tidak benar. Tidak benar ya langsung. Karena berat untuk punya dua istri di saat PPN jadi 12%. Iya benar. Iya sih, karena apa-apa mahal ya. Iya, ya Bener, ampun. Nah, oke. jadi ya, tapi menurutku ini lebih horor dari poligami. Lebih horor dari poligami. Oh, bukan 12% itu ya? Bukan, ya itu horor juga. Ya. Tapi ini bersaing dengan seseorang yang sudah tiada. Gitu, Oh, ya. Memori oke. yang tertancap kuat gitu kan. Kalau misalnya masih ada gitu, ada dua istri, masih ada satu kan bisa disetting seakan-akan terjadi kecelakaan dan Iya kan, gitu. ya. Tapi kalau memori itu, apalagi memori baik ya, itu kan dibawa kemana-mana, kita lagi melakukan apa tuh keinget gitu. Bahkan mungkin lagi ngobrol sama istri yang baru, tapi otaknya mikir ke situ gitu. Dan menurutku tuh lebih susah dikendalikan. Iya, belum move on lah. ya Belum move ceritanya. on. Jadi Iya. ceritanya di sini tokohnya sebagai Sebagai Arman, punya istri. istri, dia menikah lagi dengan Anika yang diperankan oleh Amanda Amanda Manopo Manopo. karena permintaan ibunya Arman. Iya. Supaya Arman move on, melanjutkan hidup. Dia juga punya anak perempuan umur 5 tahun namanya Yasmin. Oke. Sedangkan Arman sebenarnya belum bisa mengikhlaskan mendiang istrinya Leila. Oh Leila, oke. Iya. Tapi sebelum kita ngomongin filmnya, ceritain dulu waktu pertama kali Ya. ditawarkan film ini, ceritanya gimana tuh Mas? Maksudnya kenapa akhirnya mau terima gitu ya? Apa karena wah judulnya aja kayaknya udah wah istri saya sudah ada 2 lagi nih, saya terima aja gitu atau gimana? Ya, jadi pertama kali telepon dari Base Entertainment, mereka minta ketemuan, mau ada penawaran film. Aku datang, masuk ruang meeting, duduk, terus dikasih lihat judulnya Satu Imam Dua Makmum. Oke. Oke, gitu. Langsung terima Oke tuh ya. aja udah dulu. Karena Harus ini saya menjaga banget gitu. harus menjaga konsistensi brandingku kan. Supaya tidak direbut oleh orang lain gitu. Nah, ya udah. Tapi Mbak Rati Kumala penulisnya bilang, tar dulu Mas Fedi, biar kami jelasin dulu ceritanya. Pas diceritain kalau bukan poligami, aku berdiri terus pulang. Nah, serius? Nggak jadi. Nggak jadi. Emang maunya spesialis poligami Iya. ya Nggak. kan? Nah, jadi gini,
sebenarnya waktu tahu penulisnya Mbak Rati, Yes. penulis Gadis Kretek, Salah satu penulis tiba-tiba, Gadis Kretek. dan aku suka banget lah itu, dan tiba-tiba muncul 152 Makmum kayak, loh kok begini? Saya ngerti kenapa saya yang di calling ya, tapi kok kesini bawa ceritanya gitu, Iya, kok iya. tidak, ya aku memang terlalu cepat menilai, kok kayak kurang out of the box gitu, seorang Mbak Rati Kumala gitu kan. Tapi ternyata begitu diceritain dan baca skenarionya, ternyata tetap out of the box, karena ya itu, aku tertarik memerankan karakter Arman ini yang dia bisa segitu lamanya setia ke mendiang istrinya, memilih untuk nggak menikah lagi, dimana film sebelumnya kesannya Iya, aku iya, kayak dua gitu, tapi yang ini memilih untuk setia, padahal orangnya udah nggak ada. Oke. Ya itu aku merasa tertarik dan tertantang untuk memerankan karakter yang seperti itu, dimana di sini tuh juga menjelaskan atau semacam sharing ilmu atau pengalaman ke penonton tentang psikologis orang yang berduka, bagaimana hidup atau menemani orang yang sedang berduka, dan di saat kita membuka diri ke orang lain, apa sih yang harus benar-benar dipastikan gitu, apakah memang sudah move on atau dia pikir sudah move on padahal belum, dan tentang bagaimana kita harus jujur ke diri sendiri dulu sebelum kita ingin melibatkan orang lain. Gitu. Oh, panjang juga ya. Iya. Nanti kita akan kupas lebih lagi, tapi aku mau nanya dulu Kak Reva nih. Iya. Kak Reva ini berarti kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah 7 tahun yang lalu terakhir main film. Betul. Nah, sekarang main film lagi nih. Iya. Kenapa akhirnya memilih Satu Imam Dua Makmum untuk main film lagi setelah 7 tahun? Wah, gila sih. Ini maksudnya yang ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu. Jadi aku juga sebenarnya sudah menunggu ini gitu, karena memang udah sebelumnya kan kenapa belum mau syuting karena anak-anak masih kecil gitu. Terus udah gitu sekarang anak-anak udah makin besar, udah bisa ditinggal lah. Walaupun sebenarnya juga kalau masih kebanyakan syutingnya nggak boleh juga sebenarnya, tapi ya udah lebih bisa. Terus juga ini ceritanya tuh bagus banget ya, terinspirasi dari kisah nyata. Gitu. Dan kayaknya sih saat ini juga banyak kayaknya orang-orang yang mengalami kisah seperti ini gitu kan. Nah, aku juga ditawarin peran yang memang Leila itu kan gimana caranya aku bisa menghidupkan peran yang bikin Arman nih nggak bisa lupa, nggak bisa move on gitu. Itu beratnya tuh di situ gitu loh. Jadi memang pas aku ditawarin ini kayak wah ini sih kayaknya oke banget buat aku untuk setelah sekian lama nggak syuting film. Jadi ini kayak syuting film pertama lagi sih buat aku. Oh gitu. Deg-degannya ada banget, nervousnya ada banget. Terus sama Fedi kita belum pernah kerja bareng. Oh sama sekali ya? Baru di film ini kita akhirnya bisa kerja bareng. Terus ya gimana sih kayak syuting pertama aja gitu. Kayak wah ini harus gimana ya gitu. Dan Terus, karena istri pertama sih. Oh istri pertama. Kalau jadi istri kedua ditolak langsung, nggak mau gue. Enak aja istri kedua. bener banget karena istri pertama. Karena istri pertama ya. Kalau aku mau sih istri kedua, istri ketiga nggak apa-apa. Siap. Langsung gitu ya. Nanti yang kedua, udah kedua aja. Tayang juga belum. Oke, tapi mungkin bisa dispesifikin nih karakter masing-masing di film ini seperti apa. Kalau tadi kan Arman ini memang ya dia nggak bisa move on gitu ya. Apa yang dilakukan untuk akhirnya bisa mendalami peran di film ini? Siapa dulu? Kalau aku sih untuk mendapatkan karakter Leila, ya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Leila ini kan seorang perempuan yang pintar, dia seorang ibu, dia lulusan luar negeri juga. Terus udah gitu dia karena ada penyakit, jadi dia meninggal duluan gitu kan gitu. Dan memang Leila dan juga Arman ini tuh udah pacaran dari SMA gitu. Jadi memang perjalanannya tuh panjang banget dari mereka sama-sama dari nol sampai akhirnya punya anak perempuan yang lucu gitu kan. Tapi ya harus dipisahkan lah gitu. Jadi memang aku harus menciptakan karakter Leila ini yang bener-bener number one lah di matanya Arman ini. Sampai ya itu ada perempuan yang cantiknya kayak Anika aja dia tuh nggak bergeming gitu loh, bener-bener yang kayak
ya udah kayak nutup mata aja dulu Iya. pada awalnya. Sempat minder nggak Kak? Karena kan daftar istrinya Fedi Nuril kan udah panjang ya, film-filmnya, maksudnya di film-filmnya. Terus aku benar, harus benar, jadi benar. Istri yang yang bikin Fedi Nuril tidak bisa move on gitu. Iya loh. Harus Iya loh. kan? Bener loh. Iya. Di antara istri-istrinya itu, kamu yang bikin dia nggak bisa move Istri-istri on. ya. Iya gitu. Iya, ya luar biasa ya. Makanya itu perjuanganku gimana untuk bikin Arman nggak bisa move on. Nah, itu. Iya, oke. Itu menarik. Nah kalau Arman gimana Man? Kalau Arman ini kan dia itu arsitek Mhm. dan punya anak perempuan umur 5 tahun namanya Yasmin. Dan yang membuat Arman ini susah move on selain memang karena sama Leila itu udah dari SMA, Oke. pacaran, kuliah, kerja, ngebangun karir, dan makanya meninggalnya Leila ini juga Arman tuh merasa dia yang membunuh Leila loh. Oh. Itu juga yang membuat dia rasa bersalah ya. ada rasa bersalahnya, dan untuk mendalami itu aku sampai konseling sama psikolog Oh ya. karena menurutku itu kompleks sekali psikologis dia. Iya. Jadi supaya aku dapat bayangan cara memerankan Arman gimana tuh aku konseling sama psikolog, dan di situ ya aku tahu kalau kehilangan pasangan itu, apalagi kalau udah pacaran dari SMA, itu stres paling tinggi seseorang tuh di situ, stres berdukanya gitu, yang bisa bikin dia selalu mual-mual, pusing, bahkan bisa sampai ke vertigo, pusingnya. Sampai ke fisik berarti Sampai ya. ke fisik. Mempengaruhinya sampai fisik. Mempengaruhi sampai ke fisik, bisa yang nggak mau makan atau stress eating yang makan terus, nggak bisa fokus, bahkan untuk laki-laki pun bisa sampai hilang syahwat libidonya gitu. Oh. Kalau udah kehilangan pasangan yang benar-benar hubungannya lama dan dicintai gitu kan. Jadi ya itu aku merasa harus riset semendalam itu, makanya ke psikolog, dan disitulah dapat referensi atau ilmu-ilmunya bagaimana memahami orang yang sedang berduka. Oke. Gitu. Oke, tadi ke psikolog ya berarti ya. Itu untuk kan selain di sini dia belum bisa move on, dia di sini juga sebagai seorang duda gitu ya. Gimana Mas? Untuk akhirnya yang biasa istri 2 terus tiba-tiba jadi duda anak 1. Sebenarnya kalau jadi dudanya malah aku ngebayanginnya gini, aku juga orang yang kalau lagi mendalami sesuatu, jadi kalau kita ngomongin pasangan kayak atau ngomongin hal lain, kalau memang masih dalam perasaan ya memang nggak bisa move on dulu. Bahkan hal kayak lagi suka dengerin lagu ini nih, gitu. Disuruh denger lagu lain, ya sekali doang denger tapi yang diulang-ulang ini terus gitu, karena masih intuit gitu kan. Jadi dalam hal itu aku nggak begitu sulit membayangkan apakah susah memerankan duda. Nah karena memang ternyata ini duda yang masih setia dengan pasangan yang sudah meninggal, malah bersikap setia ke yang sudah meninggal itu yang lebih menantang. Karena aku sebagai orang yang nggak berduka bisa berpikir jernih, ya sudahlah, maksudnya keluarga sudah mengizinkan, anak tetap butuh ibu. Nah jadi aku harus bisa mendekati atau sedikit mendekati untuk memahami kenapa sih dia segitu nggak mau lepasnya gitu. Iya, itu kan berarti melankolis banget tuh ya Mas ya. Ya. Sempet kayak ada menyendiri dulu gitu nggak sih di lokasi syuting biar nggak terlalu ini, atau dengerin lagu-lagu yang tadi mungkin Ada. lagu-lagu Jadi- galau gitu. Jadi di sini juga Arman ceritanya pemain gitar klasik. Oh. Dan di saat dia lagi inget banget Leila, Uh-huh. lagi ingin mengulang atau men-trigger memori indah bersama Leila, dia main lagu klasik. Oh, oke. Jadi selama syuting ya selain aku menyendiri mainin lagu itu, sekalian latihan sih, karena adegan ini nanti akan mainin lagu klasik ini untuk bisa mendekati lah perasaan Arman gitu. Oke. Tapi kalau yang tadi kita udah disinggung sedikit tuh tadi sama Mas Ferdi soal cowok tuh dinilainya kalau misalnya istrinya sudah meninggal ya udah sah-sah aja gitu untuk menikah lagi, apalagi udah punya anak gitu ya. Tapi kan di sini si Arman sulit gitu ya. Nah kalau dari pandangannya Mas Ferdi sendiri melihat ada stereotip laki-laki seperti ini gitu, terus adanya film ini gimana tuh melihatnya? Nah itu stereotip laki-laki kan katanya kalau laki-laki istrinya yang meninggal dia nggak akan kuat tuh lama-lama sendiri. Sampai ada istilah tanahnya belum kering dia udah kawin lagi gitu kan. Nah ternyata setelah aku konseling, enggak kok, laki-laki bukan masalah nggak bisa.
mau atau enggak dia tetap single gitu loh. Jadi kalau dibilang apakah sanggup, sebenarnya sanggup gitu. Tapi memang strugglingnya lebih berat dibanding single parentnya itu perempuan gitu. Oke. Ya jadi ternyata dan itu memang cukup cukup berdebat waktu itu reading, waktu persiapan Sama Mbak Kay, sama penulis. Nggak bisa, laki-laki nggak kuat tuh lama-lama jomblo. Jadi ngelihat Andika yang cantik gini pasti bagaimanapun dia tertarik gitu. Tidak, saya bawa data. Ya, gitu. Saya udah konseling, saya bawa data. Jadi karena ini yang dialami Arman ini stres tertinggi, apalagi ada rasa guilty karena dia merasa meninggalnya Lela itu dia merasa dia yang membunuh ya. Guilty-nya tuh segitunya. Jadi ya mungkin dia bisa menilai apakah Andika cantik, tapi tidak sampai merangsang atau men-trigger libidonya gitu. Nah itu yang seru sih waktu itu berdebat soal itunya. Kita mau nunjukin Arman kayak gimana gitu. Nah karena saya bawa data ya saya yang menang. Ikut nulis juga berarti Mas? Enggak ya? Enggak ikut nulis, cuma memberi informasi. Memberi informasi aja. Dan akhirnya itu yang membentuk Arman di film ini akhirnya. Iya. Bagaimanapun kan aktor sebenarnya saat skenario udah jadi, ya produser atau sutradara mesti memberi ruang aktornya untuk bisa memainkan sesuai pemahamannya. Yang penting kalau ada perdebatan, argumennya itu mana yang lebih logis gitu. Jadi ya ada jalan tengahnya sih. Maunya sutradara, maunya penulis dan buat aktornya seperti apa. Kalau Kak Reva gimana melihat mungkin POV kalau di sini sebagai menghadapi pasangan yang belum move on gitu ya ceritanya ya misalnya ya. Kalau sebagai Kak Reva misalnya kita ya kamu GR atau memang ya udahlah nikah lah atau gitu sih. Gimana? Ya sebenarnya karena tadi udah ada ilmunya kali ya, Fer. Jadi kayak ya udah emang laki-laki itu harus ada pendampingnya gitu. Memang ya kita nggak boleh egois juga ya. Maksudnya laki-laki dan perempuan itu kan beda ya. Kebutuhannya juga berbeda. Kalau perempuan mungkin nggak terlalu masalah dengan nggak berhubungan intim. Tapi kalau laki-laki itu kan dia butuh gitu loh. Jadi kalau aku ngelihatnya dari sisi ini ya udahlah nggak usah terlalu nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu setia itu loh Arman sama Leila sampai udah meninggal aja masih nggak mau move on, nggak usah kayak gitu juga gitu. Kalau aku ngelihatnya ya udah apalagi ada anak. Ya kan, ada Yasmin itu butuh figur seorang ibu gitu. Jadi ya udah emang ngomong sih gampang ya, tapi kan yang ngejalanin ya kita nggak tahu gitu loh sedalam apa dia berdukanya gitu. Tapi kalau misalnya di sini kan berarti Anika ya tadi. Anika berarti Anika yang akhirnya seperti menemani Arman lah untuk akhirnya bisa ini cowoknya belum move on nih. Kalau misalnya Kak Reva sendiri misalnya ada di posisi Anika gitu ya. Misalnya pasangannya belum move on itu gimana tuh Kak? Pandangan perempuan aja, apakah ya udah deh aku tetap setia dengan laki-laki yang belum move on ini gitu ya, atau sudah aku pergi saja mencari laki-laki yang lain. Kalau gitu. aku bye. Langsung bye ya. Nggak mau berusaha untuk ya udah di sini aku obati gitu. Tapi Arman tuh orang baik tahu. Oh gitu. Dia high value, cuma ya belum move on aja gitu loh. Nggak, kalau ngelihat dari si karakter Armannya ini ya sabar sih. Karena memang ya betul Arman itu laki-laki yang baik dan dia sesetia itu sama mendiang istrinya kan. Terus dia juga sama anaknya juga perhatian banget gitu. Dia intinya dia punya keluarga yang baik. Ya kalau jadi Anika ya aku bersabar aja ya sambil didoain ya Allah semoga cepetan move on apa? Cepetan dong move on dia gitu. Atau mau pakai dukun-dukun juga nggak usah ya. Itu judul yang lain kayaknya. Judul yang lain. Jadi horor. Itu dia. Iya, tapi untuk akhirnya bisa bangun chemistry nih antara ini kan jadi suami istri ya berarti ya di film ini ya. Gimana? Cukup sulit nggak atau kayaknya mudah sekali ya untuk bisa menjadi istrinya Ferry Nuril gitu kan gimana? Nggak gampang. Jadi iya maksudnya chemistry-nya susah gampang. Susah Maksudnya kan gampang kita udah kenal lama. Memang ini pertama kali kerja bareng.
gue ulang ya, bukan berarti kita seumuran, tapi kita angkatan Kenapa yang harus digituin ya? kita memulainya di Memulai karirnya Tahun yang lumayan sama. tahun yang bareng. sama, walaupun memang umurnya beda, jadi masih nyambung lah soal generationnya gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. nggak secanggung atau sekaku itu dibandingkan aku mesti membangun chemistry dengan Amanda yang 20 tahun bedanya kami kurang Oh, lebih iya, benar. ya kayaknya. Ya. Jadi lebih nggak susah juga sih pada prakteknya, tapi butuh lebih effort aja gitu. Oke. Apa berarti di reading sama di lokasi syuting aja ya waktu untuk akhirnya Iya, bisa iya, pendalaman gitu. dan jadi suami istri. Oke. Kalau sama Amanda gimana Kak? Ceritain dong. Nah, Amanda karena udah pernah syuting sebelumnya di film Bila Esok Ibu Tiada. Oh iya benar. Itu kan adik kakak. Nah, di sini Jadi suami istri. ya. Kalau soal antar aktor nih udah cair lah, Oke. udah pernah kerja bareng, udah tahu kalau Manda nih dia juga kocak orang ya, kita mau bercanda konyol juga santai sama dia. Nah, memang metode pendalamannya beda karena ini suami istri kan. Iya. Harus lebih mendalami lagi nih soal konsep cinta, Iya, soal iya. kesetiaan. Suami istri yang belum move on sama istri pertama Ya lagi gitu, ya kan. gitu. Dan mungkin kalau ditanya ke Manda, kalau kamu di posisi Anika gimana? Mungkin sama jawabannya, gue cabut lah cari yang lain gitu. Cuma kan masalahnya tidak. Dia harus stay. Iya. Dia harus bisa menemukan alasan kenapa gue memilih stay ke Arman ini. Nah itu yang kita cari bareng. Apa sih value yang kamu lihat di Arman yang kamu merasa dia worth it untuk diperjuangkan sehingga gue mendapatkan cintanya. Begitu juga Arman. Apa sih yang akhirnya bisa membuat Arman move on dari Leila dan akhirnya mulai tumbuh cinta kepada Anika gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya aku lihat di trailernya tuh ini kan kasian juga ya mesti si Anika ini ya kayak Iya. nggak sekamar gitu kan. Terus ya, pokoknya sedih lah gitu. Ini bangun emosi di lokasi syutingnya gimana Kak, ceritain dong, maksudnya biar membangun apa ya, kalau tadi kan katanya cair gitu ya, Iya. terus untuk membangun iya nih istri saya tapi saya tidak mau sama dia gitu. Ya memang kalau ada adegan-adegan yang lebih emosional, lebih dramatis itu kayak misalnya itu adegan yang nggak mau sekamar, agak jaga jarak dulu nih, nggak terlalu bercanda. Oh gitu. Supaya waktu datang ke set memang ada ketegangan gitu, Oke. ada jarak di situ. Jadi supaya aktingnya natural dan meyakinkan kalau Arman ini memang nggak mau Anika masuk kamarnya gitu, nggak mau sekamar, bahkan nggak mau jadi imam sholatnya gitu. Iya. Itu dijaga, ada jarak. Nanti kalau ada adegan yang lebih dramatis lagi mungkin sendiri-sendiri aja dulu. Jangan sampai bercanda-bercandanya tuh ke bawah begitu udah masuk set gitu. Iya, Jadi iya, masuk iya. set tuh udah harus moodnya tuh udah sesuai adegan Iya, kayak iya, gitu. iya. Tapi kan di sini kan kayaknya tega banget sama Amanda ya. Iya. Itu di Tega banget. sempet diserbu sama fans-fansnya Amanda nggak? Ya Gimana belum sih lah, gitu? nanti belum kalau ya? udah tayang baru saya deg-degan. Kalau belum tayang masih santai, begitu udah tayang siap-siap. Siap-siap ya, takut diomelin. Lu udah mana-mana opo malah didiemin aja, goblok. Iya kan versi Amanda kan langsung banyak banget gitu. Dan ada potensi bikin suami istri ribut juga. Oh gitu? Jadi suaminya nyeletuk, kalau gue sih, ya, dengar kan itu, Dre? Istrinya. Kalau lu kenapa? Apa gitu. Gitu, Iya, iya, kan, iya, ya. bener, Jadi bener. ya maafkan saya itu acting fansnya Amanda gitu. langsung minta maaf. Dari awal. Dari awal. Tapi ini katanya kan terinspirasi dari tadi Kisah Kak nyata. Reva dari kisah nyata gitu. Tapi Kak Reva sama Mas Fedi pernah menemukan kisah ini nggak gitu di Bukan kehidupan? mengalami ya, Iya, tapi iya. pernah Melihat. Menemukan, melihat, ya, menemukan. Enggak sih. Enggak. Tuh, berarti nggak ada Mas. Ya, Nggak ada ini cowok Fedi yang kali. susah move on. Oh Kebanyakan mah iya, langsung nikah kalau kali. aku pribadi memang sama, belum pernah lihat cowok segitu nggak bisa. Pernah dengar, jadi waktu aku cerita ke temen, lu pernah ada nggak sih cowok yang udah meninggal sih, tapi dia belum move on dan memilih masih sendiri? Ada kok temen gue, nah tapi ya kan tetap itu cuma cerita sekunder gitu kan, nggak lihat langsung. Cuma yang aku baru sadar, betapa aku pun juga clueless tentang menemani orang yang berduka. Oh. Gitu. Di proses pendalaman ini aku baru belajar bahwa orang berduka itu ya
kalau kalian sebagai teman atau keluarga yang memang mencintai orang yang sedang berduka ini, tetap ada tata caranya nemenin dia gitu, nggak sembarangan, nggak gampang. Gimana kabar lo? Pakai nanya kabar gue gimana menurut lo gitu kan? Tahu lah ya. Iya, jangan yang udah sabar, udah ikhlasin aja. Itu mereka paling males denger kayak gitu kan. Apalagi kalau masih nangis banget gitu. Ya di situ sih justru ya mereka belum di fase mau nikah lagi. Cuma ngelihat segitu berdukanya itu yang memang pernah ngalamin gitu. Tapi biasanya kalau dari POV-nya laki-laki masih dalam kondisi dia berduka gitu misalnya dan belum move on dengan istrinya misalnya pada saat kondisinya si Arman ini, apa sih yang akhirnya membuat dia ya udahlah akhirnya dia memilih untuk ya udah nggak apa-apa akhirnya gue menikah gitu. Nah, yang aku dapat pas konseling kemarin, nggak usah mikirin akhirnya memutuskan menikah ya. Jadi psikologi seorang berduka itu misalnya ya kondisinya tuh anggota keluarga ada ayah, ibu, anak 2. Ayahnya meninggal. Si ibu tuh biasanya pasti besoknya tuh bikin minuman, pasti masih 4. Nah, pernah nggak ngeliat situasi yang kayak gitu? Masih 4. Menganggap ada. Masih gitu menganggap ya. ada. Sampai akhirnya suatu hari dia bikin udah cuma 3 bikin. Nah itu baru masuk, udah ngelewatin fase denial dan mulai menerima oh ya udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah dari bikin 4 minuman ketiga nggak ada yang tahu Berapa lamanya dan nggak bisa dipercepat gitu. Nah jadi di situ aku ngeliat sih memang kalau belum dari 4 ke 3 minuman ya nggak akan mikirin nikah boro-boro gitu loh. Jadi mungkin banget kalau dia belum memutuskan untuk nikah lagi karena untuk menerima bahwa pasangan dia benar-benar udah nggak ada aja dia belum melewati itu gitu. Wow. Kita jadi kayak ini ya konsultasi ke psikolog beneran gitu. Ya, padahal masih cuma mengulang kata-kata psikolog. Oke. Tapi sebenarnya kalau untuk sebagai pemain dan mungkin nanti ketika penonton udah menonton gitu ya, sebenarnya pelajaran apa sih yang memang atau pesan apa yang memang mau disampaikan gitu dari film ini dan pembuat film dan teman-teman kepada penonton? Kalau aku sih ngelihat film ini tuh benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya. Contohnya misalnya kita nggak bisa nggak bisa segampang itu kita mikir bukan gitu, maksudnya untuk menghadapi orang yang berduka itu tuh nggak gampang ya. Dan misalnya kita orang deket pun yang tadi Fedi ceritain juga orang deket kita yang berduka serba salah nggak sih, kita tuh harus gimana gitu. Kayak tadi misalnya Fedi bilang sabar ya, itu kan enak banget dia udah dengernya. Lo nggak ada di posisi gue, lo pasti nggak tahu yang gue rasain. Dia kan ngomong kayak gitu kan. Dan kita juga nggak bisa segampang itu ngejudge orang yang kayak kok lo gitu sih sama Anika man gitu. Lo udah nikahin Anika terus lo udah nggak mau sekamar, lo nggak mau jadi imamnya dia, kok lo jahat banget. Kita nggak bisa juga ngomong kayak gitu karena kita nggak tahu sebenarnya Arman ini masih berduka loh. Cuman ya ini karena ibunya minta aja Arman nikahin Anika aja karena ngelihat dari anaknya kan Yasmin gitu-gitu. Jadi benar-benar kalau ada orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami duka kayak gitu, kita jangan cepet-cepet ngejudge dan kita kasih waktu aja sih menurut aku gitu loh untuk sembuh orang dulu itu gitu ya. bisa menerima dukanya. Dan kita nggak bisa buru-buruin kayak udah lalu move on aja, nggak bisa karena kita nggak tahu ya seberapa dalam dukanya itu. Makanya di film ini tuh kita juga pasti bisa belajar gitu kalau ya mengikhlaskan sesuatu itu juga nggak gampang dan nggak bisa diomongin. Kayak kan kadang-kadang kita bilang iya gue udah ikhlas, tapi kan hatinya kayak sebenarnya biasanya orang yang ngomong gitu tuh malah hatinya malah belum ikhlas gitu. Cuman ya kita ngomong gitu supaya orang lain ngerasa lebih baik aja, iya nggak sih? Iya sih, gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah nanti teman-teman nonton film ini ya banyak banget pelajaran yang bisa diambil untuk kita menghadapi hidup kedepannya atau misalnya ada di tengah-tengah orang yang mengalami ini. Gitu. Oke, kalau Mas Fedi gimana? Pelajaran hidup yang bisa dipetik gitu dari film?
jangan berharap orang yang sedang berduka bisa berpikir logis dan rasional. Jadi jangan minta mereka untuk membuat keputusan-keputusan yang berat. Beri mereka waktu. Kedua, jadi selama konseling kemarin ada satu kalimat kunci yang bisa membuat orang itu ngebuka hatinya. Spoiler nggak ya kasih tahu sini? Coba aja dulu, ntar kalau spoiler ya. Oh, udah. itu penting ya? Oh nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, nggak spoiler. Nggak apa-apa. Jadi ada kita kan ngebangun adegannya juga berdasarkan informasi yang aku dapat selama Oh, konseling gitu. sama psikolog itu kan, kita masukin unsur-unsur itu yang supaya sebagai aktor yang memerankan tuh bisa lebih real, natural, dan penonton mudah-mudahan bisa mendapat ilmu atau inspirasi dari situ ya. Jadi ada satu kalimat kunci yang membuat orang bisa terbuka hatinya. Khususnya buat orang-orang berduka yang masih susah move on, yaitu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Oh. Itu kuncinya ya. Kalimat kunci. Iya lagi. Dan setelah itu dikeluarkan, biarkan dia bercerita dan ngomong apapun. Itu yang akhirnya bisa membuat dia apa berarti selama kena alasan dia belum bisa menerima karena dia apa denial sama perasaan gitu ya Mas ya? Apa yang membuat dia belum move on? Ya harus nonton film. Oh iya benar. Jebakannya Bener di juga, situ, saudara-saudara. iya. Tapi ada kalimat kunci di Ada situ kalimat kunci di sini. yang sebenarnya bisa membuka hati atau gerbang apapun itu. Iya, oke. Nah ini sayang sekali menjadi pertanyaan terakhir. Gitu. Kenapa penonton Indonesia harus nonton? Tapi tunggu, aku bingung. Satu imam, dua makmum, berarti kan tetap satu makmumnya Mas. Langsung bingung. Iya kan? Ya kadang puisi biarkanlah Oh menjadi iya ambigu benar. nggak sih? Iya sih. Harus dijelaskan. Iya Gitu. sih. Mungkin kalau nonton, oh pantes judulnya. Oh gitu. gitu. Berarti harus nonton harus jawabannya. banget. Kenapa Jadi disebutnya bermakna dua ganda, sama Iya. kayak kalau yang bermakna ganda itu apa sih? Homofon, homogram. Harus, itulah. Makin Ya, pusing makanya lagi. Ejaannya biarkan- sama, tapi maknanya bisa berbeda. biarkan Gitu. orang Iya. punya ininya Iya, masing-masing bisa ya. menjadi interpretasi masing-masing. gitu. Betul. Iya. Ya kan karena kalau satu imam dua makmum kan ya pasti orangnya, hah Fedi Nuril lagi, satu imam dua makmum lagi, ya udahlah. Poligami lah banget gitu. ya. Ternyata tidak. Ternyata ya maksudnya setelah teman-teman netizen lihat trailernya, ada yang bilang gua kegocek judul nih berarti. Iya, Iya, banget. Kegocek ya. Iya. Oke, mungkin terakhir ya langsung aja kenapa penonton Indonesia harus nonton dan langsung dikasih tahu aja tayangnya tanggal berapa. Oke. Kenapa harus nonton? Kenapa harus nonton? Karena ini film pertamaku lagi. Benar. Ya kan? Betul. Ya. Udah. Gua akan mengulang kalimat gua seperti terakhir kali ke sini. Film gua nggak ada yang jelek. Asik. Kenapa harus nonton? Karena filmnya Fedi Nuril tidak ada yang jelek gitu ya. Itu pernyataan. Itu pernyataan. Kalau saya kan pertanyaan. Oh, oke. Iya dong. Pertanyaan. Iya sih benar. Film gua nggak ada yang jelek kan? Ya gantung gitu. Tayangnya dimulai nanti bisa tayang Ya. bisa nonton kapan? Ya ayo nonton film Satu Imam Dua Makmum mulai tayang di bioskop. Tanggal 16 Januari 2025. Pokoknya jangan lupa nonton ya. Ya, mantap. Oke, terima kasih Thank you. buat Kak Thank Fedi you. dan Kak Reva. Terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan acara Hype Talk. Pokoknya terus saksikan Hype Talk hanya di YouTube kompas.com dan maju terus perfilman Indonesia.